Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilestari dari Prodi Ekonomi kelas A dengan NIM 18720500100. Di sini saya akan menjelaskan sedikit metode periodik dalam perusahaan dagang. Yuk simak videonya. Langsung aja ke soal. Pada tanggal 1 Maret 1983, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan Adil yang baru saja didirikannya. Modal yang disetor sebesar 1.800.000 berupa uang tunai 1.500.000, perlengkapan kantor seharga 250, dan supplies kantor yang terdiri dari kertas HPS, kertas karbon, buku kwitansi, perangko materai, dan lain-lain seharga 50.000. Selanjutnya, transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Maret 1983 adalah sebagai berikut. Tanggal 3 Maret dibeli barang dagang sebanyak 300 kg sebesar 1.500, ongkos angkut pembelian 10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separuhnya telah dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar secara kredit. Lanjut tanggal 6, dijual barang dagangan sebanyak 200 kg dengan harga jual setiap kilogramnya 1.750. Ongkos angkut penjualan dibayar 5.000 rupiah. Penjualan ini seluruhnya dibayar tunai. Tanggal 9 dijual barang dagangan secara kredit 75 kg sebesar 1.800. Ongkos angkut penjualan ditanggung penjual sebesar 3.000. Tanggal 12 dibeli lagi secara kredit barang dagangan sebanyak 400 kg dengan harga pembelian berjumlah 600. Ongkos angkut pembelian 15.000 rupiah ditanggung oleh pembeli. Lanjut tanggal 15, untuk memperluas usahanya, perusahaan menyewa sebuah toko untuk tempat usaha. Biaya sewa setahun Rp 60.000 untuk menyewa toko tersebut. Perusahaan telah membayar persekot biaya sewa sebesar 20.000. Tanggal 17, barang dagangan yang dijual pada tanggal 9 Maret 1983 dikembalikan oleh pembelinya sebanyak 5 kg karena tidak sesuai dengan kualitas barang yang diminta. Tanggal 20, dijual barang kredit dagangan sebanyak 100 kg dengan harga jual 1.800. Lanjut tanggal 21, perusahaan membayar hutang dagang yang timbul dari pembelian pada tanggal 3 Maret 1983. Dalam hal ini, perusahaan menerima potongan pembelian sebesar 25.000. Lanjut tanggal 22, barang yang dibeli tanggal 12 Maret 1983 sebanyak 25 kg dikembalikan kepada penjualnya karena berbeda dengan kualitas yang diminta. Tanggal 25 dijual dengan tunai 300 kg barang dagangan dengan sebesar 1.700. Atas penjualan ini, perusahaan memberikan potongan sebesar 5% dari jumlah penjualan. Tanggal 27 dibayar hutang dagangan yang timbul karena pembelian pada tanggal 12 Maret 1983. Lanjut tanggal 28, Tuan Cipto mengambil uang perusahaan sebesar 15.000 untuk membelikan obat anaknya. Tanggal 29 diterima pembayaran dari langganan sebesar 100.000 sebagai pelunasan hutang kepada perusahaan. Tanggal 30 dibayar gaji pegawai 50.000 dan biaya penggunaan listrik sebesar 17.500. Nah, yang diminta, yang pertama, catatlah transaksi ke dalam jurnal menggunakan sistem catatan persediaan secara periodik. Yang kedua, posting ke dalam akun-akun di buku besar. Buatlah neraca saldo per 31 Maret 1983. Masuk ke jurnal umum. Pada tanggal 1 Maret, kas perlengkapan kantor, supplies kantor masuk ke debit, modal masuk ke kredit. Keterangannya menginvestasikan modal awal. Pada tanggal 3 Maret, pembelian biaya angkut masuk ke debit, utang dagang kas masuk ke kredit. Keterangannya pembelian secara kredit. Tanggal 6, kas masuk ke debit, penjualan masuk ke kredit, biaya angkut masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Keterangannya penjualan secara tunai. Pada tanggal 9 Maret, piutang masuk ke debit, penjualan masuk ke kredit, biaya angkut masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Keterangannya penjualan secara kredit. Tanggal 12 Maret, pembelian masuk ke debit,
utang dagang masuk ke kredit, biaya angkut masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Keterangannya pembelian secara kredit. Tanggal 15 Maret biaya sewa masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Keterangannya menyewa toko persekot. Tanggal 17 retur penjualan masuk ke debit, piutang dagang masuk ke kredit. Keterangannya pengembalian barang dagang tanggal 9 Maret karena tidak sesuai dengan kualitas. Tanggal 20 Maret piutang dagang masuk ke debit, penjualan masuk ke kredit. Keterangannya penjualan secara kredit. Tanggal 21 Maret utang dagang masuk ke debit, potongan pembelian kas masuk ke kredit. Keterangannya pelunasan utang dagang tanggal 3 Maret. Tanggal 22 Maret utang dagang masuk ke debit, retur pembelian masuk ke kredit. Keterangannya pengembalian barang dagang tanggal 12 Maret karena tidak sesuai dengan kualitas. Tanggal 25 Maret kas, potongan penjualan masuk ke debit, penjualan masuk ke kredit. Keterangannya penjualan secara tunai. Tanggal 27 Maret utang dagang masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Pelunasan hutang dagang tanggal 12 Maret. Untuk tanggal 28 Maret Frap masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Keterangannya pengambilan uang perusahaan untuk pembelian obat. Tanggal 29 Maret kas masuk ke debit, piutang dagang masuk ke kredit. Keterangannya diterima pelunasan piutang pada perusahaan. Tanggal 30 Maret biaya gaji, biaya listrik masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Keterangannya dibayar biaya gaji dan biaya listrik. Nah, untuk jumlahnya 5.094.500. Yang kredit juga 5.094.500 masuk ke buku besar. Nama akunnya ada kas, ada piutang dagang, ada perlengkapan kantor, ada supplies kantor, ada utang dagang, ada modal, ada Frap, ada penjualan, ada retur penjualan, ada potongan penjualan, ada biaya angkut penjualan, ada pembelian, ada retur pembelian, ada potongan pembelian, ada biaya angkut pembelian, ada biaya sewa, ada biaya gaji, ada biaya listrik. Nah, lanjut masuk ke neraca saldo. Nama akunnya ada kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, supplies, utang dagang masuk ke debit, modal masuk ke kredit, Frap masuk ke debit, penjualan masuk ke kredit, retur penjualan, potongan penjualan masuk ke debit. Biaya angkut penjualan, pembelian masuk ke debit, retur pembelian, potongan pembelian masuk ke kredit. Biaya angkut pembelian, biaya sewa, biaya listrik, biaya gaji masuk ke debit. Nah, untuk jumlahnya 3.037.500. Yang kredit juga 3.077.500. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.